saya mendengar ceramah dari Pak Ustadz cukup menarik dan kadang-kadang menarik ini bagaimana cara aplikasi. Jadi beberapa pengalaman, saya sudah pensiun Pak. Jadi beberapa pengalaman saya flashback ke belakang. Jadi flashback ke belakang ini ada yang saya kutip yang menarik adalah membaca kulhu 3 kali dan salawat Nabi. Jadi ini saya peroleh, kami tanya baik Pak Ustadz, baik guru-guru dan sebagainya. Jadi salah satu contoh Pak Ustadz. Pak Ustadz memberikan itu obat air putih. Kok mesti membaca salawat? Saya memang selalu bertanya nih Pak. Jadi jawabnya gampang aja dia. Salawat adalah pintu masuk. Enggak, pintu masuk. Jadi saya berpikir sampai di rumah saya pelajari karena bahwa salawat itu adalah pintu masuk, atau kita ibaratkan kalau kita berdoa, kalau tidak salawat tidak sampai. Itu pernyataan saya. Tapi entah betul atau tidak, itu Pak Ustadz nanti yang mengenai. Itu satu. Yang kedua, pengalaman mana mungkin saya bisa naik haji. Rupanya waktu kami kursus bahasa Inggris, waktu jadwalnya saya jadi imam, saya bertanya kepada kawan saya satu kamar dari Bapak. Ma, aku jadwalnya menjadi imam sholat maghrib, yang ku apal hanya kulhu saja. Ini ada lagi mas yang pendek. Jadi yang pendek ini Al-Kautsar. Udah itu saya tanya-tanya guru pengajian dan guru mengajar Al-Quran, apa manfaatnya Al-Kautsar ini? Oh itu bagus, itu pengorbanan, dan nanti kalau Bapak di mana-mana ada orang yang berfitnah, ada yang orang mengganggu dan sebagainya, segala macam lah, itu bisa menjadi saudara yang memfitnah tadi. Apakah pengertian saya itu, apakah menurut Pak Ustadz itu apa bisa diluruskan? Dan kalau memang apa, dan kenyataannya Pak Ustadz, setiap apa itu saya berusaha, saya baca itu. Terkabullah saya naik haji Pak. Berkat adanya penertiban satu bahasa Inggris. Itulah yang sampai sekarang ku ingat-ingat. Asal manasik, oh itu dibaca. Asal hari raya Idul Adha, Al-Kautsar. Jadi saya makinlah percaya, makinlah ini sangat bagus sekali untuk dijelaskan Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar sama kulhu ini itu kata Al-Quran itu saya amalkan Pak. Dia saya nggak kata Al-Quran, tapi baca kulhu 3 kali, oh jujur. Terima kasih Pak. Saya jawab dulu ya, ini Pak ya. Baik, pertama, inilah apa ya, fleksibilitas Islam. Dia elastis. Islam tidak membatasi kita beragama harus pada standar tertentu. Seorang Badui, kalau dari gunung dulu kebayang kita Gunung Sibai, tapi kalau sudah ke Arab kita gunung batu di atas itu turun kebayang. Ajarkan kepadaku satu kalimat.
yang jika aku melakukannya maka tidak perlu kutambah dan tidak perlu kukurangi, aku masuk surga. Apa jawab Nabi? Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aqimus shalah, atuz zakah, wa tasuma ramadan, wa tuhijjul bait, man istata'a ilaihi sabila. Akhirnya dia bilang, cukup itu saja. Ya, oke. Kalau begitu, aku akan kerjakan apa yang kau suruh, tidak kutambah dan tidak kukurangi. Dia pun balik. Apa kata Nabi? Kalau kalian mau lihat ahlul jannah, itu dia. Ada hadis lain bilang, kalau dia benar dengan apa yang dia bilang, maka dia masuk surga. Kata Nabi. Jadi artinya, jangan pernah memaksa diri untuk memahami sesuatu dalam Islam. Ini sebelum saya jawab ke situ Pak ya. Memahami sesuatu yang kita tidak dituntut untuk memahami itu, karena tugas keberagamaan kita sebenarnya adalah menerapkan ajaran agama. Dimulai dari titik yang paling mungkin kita terapkan. Jangan tinggalkan lahan area besar luas yang seharusnya Bapak garap hanya karena serius menggarap area kecil. Contoh, pekerjaan saya apa? Dakwah. Hari ini habis berdakwah. Terus saya memikirkan negara yang saya tidak ada pekerjaan apapun. Cuma bilang, ini memang pemerintah sekarang, ini memang begini. Gitu. Apa? Ada yang bergerak, ada yang berubah. Bukankah seharusnya pekerjaan saya ketika saya melihat sesuatu tidak benar, pekerjaan saya Pak, memberi nasihat, melayangkan surat, memberikan komentar, berjumpa dan meminta waktu. Itu lapangan saya. Atau seorang yang dikasih kekayaan yang banyak, tapi menghabiskan waktunya untuk berzikir saja. Kekayaan Bapak Rani, kerjaan Bapak cuma tiap tahun pergi umroh, pulang umroh, pergi umroh, pulang umroh, pergi umroh, pulang umroh. Itu saja yang Bapak anggap sebagai amal soleh. Padahal harusnya adalah memberdayakan kekayaan yang Allah kasih. Itulah yang saya bilang, lahan luas yang harusnya digarap. Kira-kira begitu. Jadi Allah tidak akan membebani kita dengan pekerjaan yang Allah tidak kasih pekerjaan itu sama kita. Jadi kalau bahasa saya, Pak RW sebagai dirut di PTP 4 misalnya, beliau harus mencari surganya ya dari situ. Dari bagaimana beliau mendrive itu PTP untuk bisa memberikan benefit, keuntungan bagi negara, yang negara akhirnya memanfaatkan untuk rakyat, dan ada 30.000 lebih rakyat yang di luar merasakan kemampuan beliau mengendalikan itu. Pak Bupati begitu juga. Itu luas areal yang begitu besar, ada sekian banyak rakyat, itulah lahan surgamu, itulah mazra'atul akhirahmu. Nah, kalau mau dibilang. Tapi kan ada banyak orang yang tidak begitu. Dia lebih pada titik yang. Nah, cuma Allah juga menyambut kita pada semua titik. Contoh, saya mau ambil sampel sederhana begini. Seorang tua miskin, tidak punya duit, anaknya sakit. Oke lah, pakai BPJS, tapi dia juga tidak tahu dan tidak berani, tidak punya duit. Akhirnya sakit, anaknya parah, dia tidak tahu mau buat apa. Oke. Sementara orang tua kaya, duit punya, rumah sakit hebat manapun dia bisa antar, dokter hebat manapun dia bisa bayar untuk obatin anaknya. Oke. Pada titik si orang tua miskin, ketika dia tidak sanggup, tidak ada uang untuk pergi ke dokter, atau dia tidak mengerti dan sebagainya, akhirnya dia cuma menangis di depan anaknya dan mengambil air ini. Dan dia cuma bilang, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku buat. Aku cuma minta dengan ayat-ayat Al-Quran yang aku bacakan. Aku minta jadilah ini obat. Bukan menyembuhkan, bukan ini jadi kesembuhan. Kesembuhan urusan Allah itu. Inilah obatnya Tuhan. Allah tidak pernah menciptakan obat dari sumber yang haram. Cuma itu saja. Jadi kalau begitu air putih, silakan jadikan obat. Tapi minta sama yang menyembuhkan. Oke. Terus yang kaya belum apa-apa udah pakai air putih. Allah tidak mau dengar itu. Polit lah coba. Bukannya kau antar anakmu ke dokter, duit adanya kau, kira-kira begitu. Tapi pada titik ketika sudah sampai di rumah sakit, dokter bilang keluar, mana orang tuanya? Saya Pak. Kami sudah berbuat semua cara Pak, tapi kondisi anak Bapak belum melewati masa kritis. Apa tidak ada upaya lain dok? Mohon maaf Pak, cuma ada satu lagi. Apa itu? Doa. Loh, mahal kali rupanya harga doa bagi orang kaya. Karena Allah menempatkannya, kerjakan dulu apa yang, keluarkan dulu apa yang udah aku kasih, baru kau berdoa. Tapi sini. Kenapa ketika aku sakit kau tidak datang ya Muhammad? Ya Rasul, ya Allah, kenapa kau bilang kau sakit? Bukankah kau tahu bahwa aku berada di tengah orang sakit, di tengah orang susah, di tengah orang yang sedang sulit?
Kenapa kau tidak menjemur? Itu yang menarik. Nah, pada titik-titik tertentu inilah Allah tidak menyalahkan kita. Seperti tadi, kulhu sebenarnya adalah ruqyah. Itu jampi. Tapi bisa nggak dengan air? Ada istilah pernah baca kita, the true power of water. Bapak pernah dengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW khutbah di mimbar yang baru, sementara mimbar yang lama menangis, sehingga Nabi berkhutbah, dia tengok ke samping, khutbah tengok ke samping, terakhir dia datangin, tenanglah. Perbincangan itu kita tidak tahu, tapi dikhabarkan bahwa mimbar itu merasa sedih karena dia tidak digunakan oleh Rasulullah. Makanya dalam teori ini ketemu bahwa sebenarnya rumah ini juga ada ruhnya. Aura kalau bahasa kita. Mungkin Bapak pernah tahu bahwa bagaimana cara supaya merawat tumbuhan itu bisa lebih segar. Ada yang mengajarkan, sapalah dia setiap hari, tegurlah dia. Mohon maaf saya ambil sampel istri saya. Istri saya memelihara beberapa tumbuhan di belakang rumah kami. Dan dia mencobakan itu. Ada satu pohon jambu, sejak ditanam tidak pernah berbuah. Sampai akhirnya dia mulai menerapkan ilmu itu. Tentu saja tidak terlalu, kita jangan berpikir bahwa nggak usah pakai pupuk. Tetap Pak, yang namanya itu standar rasionalnya tetap harus dilakukan. Ya, tapi dia bilang, tunggulah, kami sangat berharap melihat putik, melihat kau berbuah. Hanya beberapa hari, kemudian dia sudah mulai berbunga. Ini dia cerita sama saya. Kemudian buah pertama yang dirasakannya, manisnya berbeda dari yang lain, kata dia. Karena saya tidak begitu suka makan buah jambu yang dia tanam itu. Dan saya tidak mau, tapi berbeda. Dan dia tidak lakukan satu, dia lakukan pada buah mangganya, pohon mangganya, dan dia lakukan juga pada pohon-pohon bunga yang biasanya berbunga, tapi seperti anggrek. Dan artinya apa? Ini punya aura. Rumah itu kalau masih didiamin, walau sudah mereng, dia masih tegak. Tapi tinggalkanlah. Ya. Maka sebenarnya dari kulhu kalau kita baca ke ayat, saya pernah dengar seorang ibu yang sudah stadium 4 kanker dan sudah divonis sebentar lagi meninggal, dia minta kepada keluarganya, aku ingin mati lagi tawaf. Jadi biarlah aku di Masjidil Haram. Jadi setiap hari setelah lepas sholat aktivitasnya adalah tawaf, dan setiap tawaf dia mengambil Zam-Zam, menaruhkan di dadanya. Hanya butuh 2 minggu, dia tidak mati. Tapi kanker itu, kanker payudara, ya, itu kering. Dan dia pulang sebagai orang yang sehat. Kalau dokter sudah vonis dengan analisanya, Allah lah yang menetapkan kematian, bukan dokter itu. Saya baca buku Jihad Gaya Amerika waktu saya masih kuliah. Seorang penulis menuliskan bahwa dia dan suaminya menderita AIDS, positif HIV/AIDS, dan dia divonis bakal meninggal 6 bulan kemudian. Suaminya begitu mendengar vonis ini setiap malam dugem, habis waktunya untuk itu, mabuk dan sebagainya. 6 bulan kemudian meninggal suaminya. Tapi dia 14 tahun kemudian dia menuliskan cerita itu. Jadi ada titik yang sebenarnya tidak boleh hilang, keyakinan Allah sebagai penyembuh. Tapi kalau sholawat, memang ada kesalahan kita. Sholawat tidak pernah dianjurkan sebagai ruqyah, setahu saya. Cuma kalau orang tua kita sholawat, baca sholawat 3 kali, setahu saya itu tawassul. Jadi sholawat itu posisinya sebagai tawassul kepada Allah. Nah, tawassul ini pun sebenarnya diperdebatkan mayoritas ulama, boleh tidaknya. Tapi sholawat sebagai pembuka doa, benar. Benar itu. Tapi menjadikannya sebagai sebab kesembuhan penyakit, itu yang sering terjadi, itu yang tidak benar. Cuma, kenapa banyak orang sembuh? Kalau itu nggak usah bicara selawat, Pak. Orang panggil Tuhan Bapa, Yesus, apa semua pun bisa sembuh. Kenapa? Nanti kita kalau belajarnya lebih dalam, ini saya sampai jam berapa ya, Pak? Lebih dalam, ini wilayah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu tauhid di mana posisi Allah mirip seperti orang tua bagi anaknya. Anak durhaka pun tetap anak sama dia. Sehingga udah berlumpur-lumpur di luar sana, datang masuk rumah, cakap kotoran manusia di badannya. Anak itu main-main bandalnya luar biasa. Begitu pulang, apa kata ibunya? Ya Allah, memang bandal. Tapi apa yang dibuat ibunya? Didelete dari daftar anak? Tidak, dibawa kamar mandi.
Jadi ketika seorang hamba meminta walau dengan cara yang salah, tapi ada keyakinan, makanya saya bilang tidak hilang yakin tadi. Ada keyakinan bahwa dia minta pada Rabb-nya, Allah kabulkan. Tunggu dulu. Kalau itu boleh cara yang salah, Ustaz. Itu pasti orang yang udah tahu salah dibuat salah, pasti tidak boleh. Ini adalah orang yang tidak tahu itu salah, sehingga dia buat itu terus. Contoh, ini ada kisah yang pernah saya dengar, kabarnya ini kisah nyata, seorang nenek yang ingin ketemu Nabi nanti di akhirat. Dia nggak tahu bagaimana caranya. Jadi setiap hari sebelum zuhur dia pergi ke masjid di Madura. Ya, jadi masjid Madura ini halamannya masih tanah, jadi dia bawa semacam alat untuk nyucuk daun. Jadi dia tidak menyucuk begitu banyak, dia hanya cucuk satu, ditaruhkan ke tempat. Jadi satu-satu dia ambil. Sempat buat heboh dan dimarahi oleh BKN. Jangan buat, karena kasihan masalahnya ini begini. Oh, pakai sapu, nggak mau pakai sapu. Tapi terakhir dia bilang, kenapa? Kok bisa? Karena didesak, karena mau diusir, karena supaya dia bilang minta tolong. Oke, saya mau ngomong sama Kiai. Kiai bicara. Kiai syaratnya satu, jangan ceritakan kenapanya sebelum, kecuali setelah saya mati. Apa dia bilang? Saya ini orang bodoh ya. Saya nggak ngerti banyak agama. Tapi ada keinginan saya untuk bisa jumpa Kanjeng Nabi nanti di akhirat. Saya ingin cium tangan dia. Nah, saya tidak tahu apa yang bisa saya buat. Akhirnya saya mengira bahwa dengan membersihkan halaman masjid ini, saya berharap setiap satu daun, satu selawat saya ucapkan kepada beliau. Setiap saya ambil satu daun, satu selawat saya ucapkan kepada beliau. Mudah-mudahan itu yang bisa membuat jadi amal saya bisa jumpa sama dia. Kan orang bodoh ini bahasanya. Nggak harus begitu kali sih. Masih banyak cara yang lain. Tapi mungkinkah Allah tidak peduli? Orang yang beramal karena dia tidak tahu tapi didasari cintanya, dan itu lurus, tidak salah. Makanya kayak tadi ada dokter yang suntik pakai selawat. Saya bilang, kenapa selawat? Kenapa tidak yang lain? Kenapa kau tidak baca misalnya Allahumma yashfi, Allahumma arqi, atau apapun kalimat di mana itu doa-doa penyembuh yang diajarkan Nabi? Kenapa salawat? Juga tidak tahu. Nah, ini warisan dari, ini kan warisan saja. Tapi saya mengatakan salahkah itu? Tidak. Tapi salah tempat aja. Jadi kalau bisa mulai hari ini, yang betul itu yang naik atas tempat tidur baca kulhu 3 kali. Karena orang yang membaca 3 kali kulhu itu sama dengan menghatam Quran. Itu sama dengan menghatam Quran. Dan orang yang membiasakan membaca kulhu itu, Allah mudahkan urusan. Allahus Samad. Apakah Allah tidak akan memberi ketika setiap hari hambanya mengucapkan kalimat itu? Allah lah tempat meminta. Allah lah tempat meminta. Di saat hamba itu sulit, apa dia tidak kasih? Tapi jangan bayangkan dengan pendekatan simsalabim, semuanya rasional. Tidak ada yang simsalabim. Kecuali pada saat yang kalau kita waktu itu mungkin di luar kemampuan berpikir kita, ya. Ada berapa banyak orang yang dia pergi ke sana, pergi kemari, keluar duit untuk berobat, tapi tidak sembuh. Tapi begitu datang cuma disapu saja, Pak. Sebenarnya ada satu hal yang bisa jadi penyembuh, yaitu sugesti. Dan sugesti itu datang dari orang yang dia trust, dia percaya sama orangnya. Ya, tapi kalau dia tidak percaya, saya ada seorang bercerita begini. Dia sakit, dia minta si kakek ini sakit, dia datang ke dokter. Dokter suntik saya. Periksa tangannya apa semua, dokter senyum. Dan dia kasih suntik. Setelah suntik, baru sudah. Dokter itu bilang apa? Saya tidak menyuntikkan apapun kecuali air putih. Kenapa? Karena dia masih mengira bahwa kalau disuntik dia sembuh. Itu yang dimaksud dengan sugesti. Dia bangun autosugesti seperti itu. Makanya ada autosugesti yang dibangunkan Allah yang ini memang pelajarannya. Dia ma'iyah semua. Jangan takut. La khauf 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau beriman, kau jangan panik. Bahasa kasarnya 5 kali sehari. Allah itu seperti orang tua yang jenguk kita ya. Ketika kita dilepas, ini kalau balik cerita tadi, setelah ditinggal di dunia, itu seperti orang tua yang ngelepas anak usia 3 tahun berangkat ke New York, naik pesawat tapi tidak diantar, dilengkapi ATM, dilengkapi kartu kredit, dilengkapi telepon satelit, alamat yang dituju, dan alat deteksi.
dilengkapi supaya kita bisa tahu. Tapi bisa tenang nggak orang tuanya tidur selama perjalanan aneh? Tidak tenang. Allah juga tidak tenang dengan kita. Itulah kenapa satu hari dia kasih alat deteksi sama kita namanya sholat 5 kali sehari semalam, supaya pagi tengoknya gimana keadaannya, apa yang kurang. Zuhur, apa yang udah dibuat tadi, apa yang masalah. Asar dia datang lagi, gimana? Jangan takut, minta. Malam dia datang khusus lagi, minta kalau kalian butuh. Aku maha pengampun. Kalau salah, jangan takut, jangan terus merasa bersalah. Aku maha pengampun. Ya Allah, itu kan tiap malam dia turun ke langit dunia. Bukankah itu bahagian dari jangan pernah takut kalau memang kita menyadari dan meyakini. Sehingga saat kematian datang pun tidak ada masalah. Wallah. Tapi kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baiklah, jadi sudah banyak disampaikan Ustaz Ibu kepada kita.